Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai materi kita pendidikan agama Islam, ya, terlebih dahulu kita akan awali dengan membaca doa, ya. Ada dua kelas? Oke, dua kelas, silakan dipimpin membaca doa. Teman-teman, kita membaca doa. Baik, anak-anak, setelah kita baca doa, belajar tadi, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Selanjutnya, Pak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya, Pak tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, ya? Oke, baik. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir semua. Ya, tidak ada yang tidak masuk, ya. Oke. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita semangat, ya. Hari ini kita mulai materi kita, ya. Apa materi kita hari ini, nak? Tentang Ma'amul Iman, ya. Artinya mewujudkan ketauhidan, ya, dalam Ma'amul Iman, ya. Apa itu Syu'abul Iman? Artinya cabang-cabang iman, ya. Cabang-cabang iman. Sama, ya. Kemudian yang harus kita ketahui, ya. Marilah kita awali dulu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, yang selanjutnya, ya. Ini ada yang namanya tujuan, ya. Tujuan dalam pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Yang pertama tentang menganalisis makna Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman, mulai dari pengertian, dalil, macam-macam dan manfaatnya, ya. Kemudian ada lagi tentang meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya, ya. Contohnya misal mempresentasikan makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, lalu kemudian membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan, ya. Yang selanjutnya, ada, ya, ada juga tentang iman, ya. Tentang iman, yaitu apa? Makna iman secara etimologis yang berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti apa itu, nak? Yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya tujuan. Tujuan keimanan itu adalah penghambaan diri, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antara manusia dan siapanya ini? Penciptanya. Bukan penghambaan pada manusia lain adalah atau golongan lainnya, ya. Kemudian ada lagi yang namanya tahapan keimanan. Tahapan keimanan itu adalah dibenarkan di dalam kolbu, artinya meyakini, mendalami, atau disebut dengan ihsan, kebenaran yang disampaikan. Kemudian apalagi, nak? Kemudian
dengan ihsan, menyebarkan kebenaran, diamanahkan, kemudian merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada yang namanya iman. Iman itu juga terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama apa nak? Diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua apa? Dibuktikan dengan perbuatan. Dan yang ketiga diyakini dengan hati. Yang pertama tadi apa? Diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, diyakini dengan hati. Kemudian ada 7 cabang iman. Kalau diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang iman. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan ada 30 cabang iman. Banyak itu ya. Kemudian diyakini dengan hati ada 40 cabang iman ya. Nah, dalil ya. Dalil apa? Dalil tentang iman ya. Apa itu dalilnya? Yang bunyinya wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Yang artinya apa? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari apa? Sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian ya. Nah, kesaksiannya yang artinya itu apa? Seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu. Mereka menjawab ya, kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172 ya. Itu dalil tentang keimanan ya. Dan ada lagi dalil yang kedua, yaitu dalil tentang syu'abul iman, terkenal dengan cabang iman ya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim ini yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-imanu itu wasabaruna au bidu wasittuna sab'atan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatun ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim ya. Nah, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW itu ada 77 ya cabang iman ya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah ya. Kemudian dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman ya. Itu hadis riwayat Muslim. Apalagi nak? Kemudian menambah dan mengurangi iman. Nah, ada dalam hadisnya itu al-imanu yazidu wa yanqus ya. Jadi iman itu ada kalanya dia naik. Nah, ini ya penambahan disebut. Ada kalanya yazid, artinya dia menurun, pengurangan, ya drastis, ya. Tapi kalau dia lagi rajin, ya, terus ibadahnya terus meningkat, ya. Kemudian mana Allah Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya memperhatikan ayat-ayat Allah, ya, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat syar'iyah ya. Kemudian banyak melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan ya. Kemudian kalau pengurangan iman berpaling
berpaling dan mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya, ya. Itu orangnya iman. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauliyah dan syariah. Ya, sedikit sekali amal solehnya, ya, malas-malasan, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai itu hal yang terjadi dalam kita, ya. Kemudian ada ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, anak-anak, ya. Nah, ada berapa itu? Ada 30. Salah satunya misalnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan seterusnya sampai 30 tentang apa itu? Ma'rifatun bil qalbi, ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada lagi tentang yang namanya malum bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Ada 20 jumlahnya. Salah satunya kemudian bersuci atau taharah, ya. Kemudian termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal, dan seterusnya. Itu ya. Ini bisa dilanjutkan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya ini kan yang ada kisah itu ya, kisah tentang apa ini lah? Abdullah bin Sulaiman Asyami, ya. Kisahnya itu tentang Rasulullah SAW cium kepala Raja Ramawi, ya. Nantinya video ini tentang kesabaran, ya. Tentang kesabaran, yaitu sahabat Nabi, ya. Lanjut, ya. Oke, anak-anak, dari apa yang sudah sampaikan ini, ya, mungkin ada yang belum paham, ya, atau ada yang ingin bertanya, ya, silakan nanti. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Elsie, silakan. Apa pertanyaannya? Apa saja kata lain dimensi dari keimanan yang menyangkut tiga ranah? Oke, dimensi, ya, yang menyangkut keimanan yang menyangkut tiga ranah. Oke, anak-anak, siapa yang ingin menjawab dari pertanyaan? Oke, silakan. Saya akan menyebutkan dimensi dari keimanan yang menyangkut tiga ranah, yaitu Ya, ma'rifatun bil qalbi, Ya. yaitu meyakini dengan hati. oke. Ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Nah, Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan kekuatan anggota badan. Oke, bagus, ya. Jadi ada tiga ranahnya tadi, ya. Kemudian ada lagi? Siapa yang ingin bertanya, nak? Oke, silakan. Bukan di dalam keimanan. Oke. Apa? Sebutkan. Oh, 7 cabang keimanan. Siapa, nak, yang mau menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Oke. 7 cabang keimanan. 1. Membaca kalimat kedua atau kalimat-kalimat yang lain. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Oke. Ya. Bagus, ya. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah, ya. Berarti itulah materi kita pada hari ini tentang syu'abul iman, ya. Nah, dari apa yang sudah Pak sampaikan tadi, kemudian ada pertanyaan dari temannya, kemudian dijawab oleh temannya tadi, ya. Nah, artinya syu'abul itu artinya cabang iman. Tadi ada 3 cabang iman, kemudian ada juga yang disebut dengan itu ranah cabang iman, ada juga yang cabang-cabang iman tadi ada 7. Itu sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, ya. Nah, sekarang tugas kalian saat ini adalah silakan nanti kalian kerjakan tugas, ya, di buku tulisnya.
Kerjakan tugas yang di halaman 28 di buku petanya ya, 28 ada soal pilihan ganda, silakan dikerjakan hari ini. Dan untuk PR nanti kerjakan di halaman 30 ya, soal esai saja nah ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan materi kita pendidikan agama Islam tentang materi yaitu Syu'abul Iman. Itu cabang-cabang iman ya. Pak cukupkan sampai di sini. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.